hikmah daripada wahyu pertama datangkan kepada Rasulullah, Iqra, baca. Karena dengan membaca, semua pengetahuan itu bisa diketahui, bisa dipahami. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tradisi penelusuran kemudian penyampaian Quran itu berbeda. Yang dimaksud menghafal ini adalah terkait dengan kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Dengan cara apa kemudian Allah membuktikan bahwa dia menjaga Al-Quran? Manusia diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Itu pembuktian implementasinya daripada nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaga. Dengan cara apa Allah menjaga? Memberikan hikmat kepada manusia supaya dia dengan mudah menghafalkan Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada hubungannya dengan Iqra yang tadi. Iqra yang tadi itu terkait dengan pemahaman tentang konsep kebenaran itu. Di dalam Al-Quran termaktub ilmu, termaktub semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Itu kajiannya seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan, kan perintahnya baca, bukan perintahnya menghafal, Anda keliru di sana. Saya kira gitu. Sementara silakan, yang lain mau menambahkan boleh. Oke, kalau di sini, ya kan, nggak bisa dibilang bahwa ini membaca, ya kan. Tapi pada ayat yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena, berarti di sini jelas membaca, nggak membaca pikiran dong. Bagaimana orang membaca pemikiran, sedangkan di sini ada penanya? Bagaimana manusia ini yang tidak diketahuinya, terus tiba-tiba menghafal gitu, membaca pemikiran, ya kan? Terus tiba-tiba suatu saat nanti ada yang menghafal dan menghafal itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Saya hanya bertanya satu gitu. Kalau setelah Anda membaca dan menulis, kenapa tidak di saat itu? Supaya terjaga keasliannya. Kalau seandainya Anda menulis setelah Muhammad meninggal, bagaimana keasliannya? Orang menghafal, padahal di sini sudah ada tertulis yang mengajar manusia dengan pena. Kenapa manusia atau Muhammad di saat itu tidak langsung menulis agar terjaga keasliannya? Kenapa disuruh menghafal lagi? Siapa yang menghafal? Siapa yang melihat orang-orang ini menjaga keimanannya agar menghafal dengan benar? Kenapa tidak menuliskan langsung? Ini pertanyaannya. Jadi kalau seandainya dibilang asli, seperti yang kalian bilang, hanya hafalan, tapi tidak ada keasliannya. Oke, nggak masalah. Jadi deal ya, kita nggak ada yang namanya menghafal itu tertulis ya. Ini tentang menghafal doang. Jadi aksiomatik kemarin itu, ini hanya pertanyaan yang mudah. Kalau dijawab seperti ini, jelas ini menghafal. Ketika disebut bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, itu hanya membaca pemikiran, bukan berarti yang mengajar dengan pena ya. Seperti itu. Ya, jadi gini, Bung. Yang perlu saudara pahami di sini cakupan dari surah Al-Alaq ini. Ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, itu pemaknaan yang ada di dalam kata yang tersirat dalam kalam Allah yang ada di dalam surah Al-Alaq ayat 4. Nah, coba Anda lihat sekarang. Apakah hal ini terbukti atau tidak? Terbukti, Bung. Orang ke sekolah itu ketika dia masuk yang pertama kali diajarkan itu memegang alat pena. Sehingga orang itu bisa menghitung, orang itu bisa mengurangi, orang itu bisa mengalihkan, itu dikarenakan karena pena. Mengajar manusia dengan pena. Siapapun dia, apapun strata pendidikannya, pasti mengawali keilmuannya dengan pena, pengetahuannya dengan pena, mengilustrasikan isi kepalanya dengan pena. Ini tidak bisa Anda pungkiri. Kebenaran Al-Quran itu semakin Anda pertanyakan akan semakin tersingkap untuk Anda.
alladzi 'allama bil qalami. Tidak ada kaitannya kemudian dengan cara Rasulullah menyampaikan metode Quran. Namun meskipun demikian, Al-Quran disampaikan dengan budaya lisan. Yes. Disampaikan dengan budaya tulisan. Yes. Dua-duanya kena. Jadi ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, apakah itu tidak terbukti? Bagaimana manusia itu bisa mengetahui tentang aspek-aspek yang ada dalam struktur komponen tubuh manusia? Apakah itu dihafalkan? Tidak. Orang mengetahuinya berdasarkan apa yang dia baca. Bagaimana kita bisa mengetahui? Bagaimana seorang dokter menghabiskan bertahun waktu untuk membaca agar mengetahui struktur anatomi tubuh yang ada pada diri manusia? Itu artinya apa? Alladzi 'allama bil qalami. Allah mengajarkan manusia melalui perantaraan pena. Inilah kemudian yang dikatakan Allah melebihkan manusia di atas makhluk yang lain. Fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Kesempurnaan manusia itu diberi akal. Akal inilah yang kemudian menuangkan manifestasi yang ditemukan dalam berpikir, dituangkan di dalam sebuah buku, dan buku ini menjadi goresan-goresan diakibatkan karena pena. Alladzi 'allama bil qalam. Tak ada kebenaran yang tidak terungkap dalam Al-Quran semakin kita kaji. Silakan. Oke ya, jadi tadi dibilang bahwa Allah menciptakan manusia itu sangat baik ya, sangat intelek gitu kan. Sehingga manusia itu diciptakan memulai dengan pena. Herannya ya, ketika waktu sampai kepada Muhammad di Gua Hira, kenapa dia tidak mencatat? Padahal tadi sudah dibilang, kamu harus baca ya kan. Kenapa nggak dicatat di situ? Kenapa dia nggak memulai dengan pencatatan? Saya itu bingung ketika Anda bilang bahwa manusia ini digariskan dengan intelek yang bagus gitu. Tapi Muhammad tidak mencatat yang disampaikan oleh malaikat Jibril di saat itu. Ini yang menjadi kontradiksi ketika kamu mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia melalui pena, menuliskan awalnya itu sesuatu dengan pena, tapi tidak dilakukan oleh Muhammad sendiri. Itu yang membingungkan, bagaimana dia mendapat hikmah. Apakah ini benar atau tidak, ya kan? Apakah ini nyata atau tidak? Tiba-tiba dia turun, dia mendapatkan suatu wahyu katanya, dengan menyebutkan atau menghafalkan atau tidak tertulis. Ya bagaimana dia bisa menghafal semuanya? Demikian. Ya baik, jadi gini, saudara saya hargai cara pandang Anda terhadap Al-Quran. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan, loh kenapa dia nggak mencatat pada saat itu? Padahal perintahnya adalah membaca. Kan itu yang Anda ingin sampaikan. Sedangkan ketika kita memahami lebih jauh, apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quranul Karim terkait hal ini sangat jelas sekali bahwa dalam pendalaman kajian Islam, kami memahami dengan benar bahwasanya ketika ada perintah Iqra, itu bukan Rasulullah itu sedang kemudian diperintahkan untuk membaca huruf. Ya, Iqra artinya itu ketika dikatakan Bismi rabbikal ladzi khalaq, apa yang mau dibaca gitu. Nggak ada tulisan. Yang mau dibaca itu apa? Yang harus kamu baca itu adalah khalaqal insana min alaka. Artinya yang kamu harus pikirkan, yang kamu harus renungkan, yang kamu harus ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Harus Anda sadari, latar belakang kemudian Rasulullah bertahannuts di Gua Hira itu adalah ingin kemudian mencari tahu tentang siapa pencipta. Sama seperti keadaan Nabi Abraham alaihissalam. Sama. Dia ingin mencari Tuhan. Tuhan itu yang mana? Sehingga Allah datang mengatakan kepada dia, Khalaqal insana min alaq. Akulah Tuhan itu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bukan disuruh membaca tulisan, tapi disuruh untuk mentadaburi. Tuhanmu adalah dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, baca, telaah, tadaburi, pahami, pelajari, kaji. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia.
Lalu kemudian Tuhan mengatakan, Alladzi 'allamal bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Nah, ini kajian yang sebenarnya harus dipahami dari sudut pandang pemahaman terhadap kaidah-kaidah Al-Quran dan asbabun nuzul daripada ayat suci Al-Quran itu sendiri. Lalu kemudian, kenapa harus dengan pena? Kenapa harus segumpal darah? Ada apa dengan itu? Oh, ternyata pengajaran berikutnya Allah akan mengajarkan melalui struktur Al-Quran yang diwahyukan secara berangsur-angsur. Khalaqal insana min salsalin kafahar. Itu jelas tuh. Ya, diterangkan bahwasanya Dia Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dia yang menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Wa khalaqal janna mimmarijim minan nar. Itu sangat jelas tuh. Jadi ketika dikatakan seperti itu, Rasulullah SAW itu berpikir, loh kayak mana? Siapa dia ini yang menciptakan manusia dengan segumpal darah? Ini siapa dia ini? Inilah yang kemudian dikatakan proses pewahyuan. Maka Rasulullah kemudian datang kepada istrinya. Istrinya pun mengantarkan kepada seorang rabi Yahudi pada saat itu, atau pendeta ya, kalau menurut bahasa kita sekarang, mempertanyakan itu. Lalu pendeta yang berkata, oh yang datang kepadamu itu adalah Namus, yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan disuruh ikra, lalu kemudian ada bacaan harus ditulis oleh Rasulullah, tidak. Bukan seperti itu. Karena kepengutusan Rasulullah Muhammad SAW itu jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim ayat, misalnya di dalam surah An-Nahl ayat 44, di situ sangat jelas dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami mengutus engkau wahai Muhammad membawa keterangan-keterangan, ya, dan juga kitab dan ketetapan-ketetapan, dan kami turunkan Al-Quranul Karim kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi perintahnya bukan diperintahkan agar engkau menuliskan, tetapi dikatakan agar engkau menerangkan. Ya, jadi ikra tadi itu perintahnya untuk berpikir. Itu yang perlu saudara pahami. Demikian sementara. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara muslim yang lain. Silakan. Oke, jadi dengan sendirinya ya kita sepakati bersama ya bahwa Muhammad atau Muhammad SAW ini tidak pernah ya mencatat, berarti dia hanya menghafalkan dari awal dan kemudian dia menyampaikan gitu ya. Jadi tidak ada pernah Muhammad mencatat apa yang diketahuinya dan apa yang ditahu olehnya gitu. Pada intinya kita kembali lagi kepada pertanyaan awal bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu tidak dicatat oleh Muhammad sendiri. Jadi Muhammad mendapat wahyu dari malaikat, Muhammad tidak mencatatnya secara langsung, dan setelah itu dia menceritakan, tidak pernah mencatat atau tidak ada seorang pun yang mencatat tentang itu. Sehingga pada waktu Muhammad meninggal itu baru dituliskan kembali oleh para penghafal itu. Ya, kita sepakat itu. Bagaimana? Ya, jadi gini, Bung. Jadi gini. Yang perlu saudara pahami kemudian adalah, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan dia yang menulis Al-Quranul Karim, itu masih diragukan oleh manusia, segelintir manusia yang ada pada zamannya, dan bahkan sampai hari ini. Apatah lagi kalau dia yang menuliskan. Itu. Makanya Al-Quran itu didatangkan kepada orang yang memang tidak mampu tulis menulis. Supaya manusia itu tidak terlalu jauh tersesat untuk memikirkan bahwasanya Al-Quran itu adalah buah karya beliau. Sehingga yang terjadi dalam tradisi Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW menerima proses pewahyuan ini dengan sistem talaki. Apa talaki itu? Malaikat Jibril kemudian membacakan, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengikuti bacaan itu. Itu proses talaki namanya.
Nah, setelah kemudian Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah selesai membacanya, maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaan itu. Bukan perintahnya, maka tuliskanlah bacaan itu. Ini kaidah Quran. Jadi kami nggak mengada-ngada, karena itu sudah terstruktur dari sononya. Diperintahkan kepada Rasulullah untuk fattabi' Quran. Maka ikutilah bacaan itu. Maka Rasulullah mengikuti bacaannya, sehingga dia mengumpulkan para sahabatnya, lalu kemudian dia bacakan kepada sahabatnya, sahabatnya pun kemudian menghafalkan, sahabatnya pun kemudian menuliskan. Makanya budaya Quran itu budaya talaqi. Contoh misalnya, saya ngajar kepada murid-murid saya. Wahai murid-muridku, sekarang mari kita baca surah Al-Anfal misalnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Coba kamu si fulan ulangi ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Antum yang sebelah sana yang baju kuning, ulang. Begitu seterusnya. Itu proses talaki pengajaran. Ketika kemudian santri-santri saya ini sudah menghafalkan bacaan-bacaan itu, ada di antara mereka yang menuliskan. Nah, ada juga yang mengajarkan. Maka bacaan mereka ketika sudah fase dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari surah pertama sampai surah terakhir, maka dia diberi kompetensi, dia diberi legitimasi untuk mengajar. Itu budaya Quran. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika dikatakan Rasulullah tidak menuliskan, yes, Rasulullah menyampaikan, orang-orang di sekelilingnya menyaksikan penyampaian itu, orang-orang di sekelilingnya menghafalkan penyampaian itu. Inilah bukti keakuratan Al-Quran itu sebagai pewahyuan. Tiba-tiba muncul kemudian di tengah-tengah kaum yang lihai, yang mahir dalam bersyair dan berpuisi, sebuah penyampaian dari langit yang muatannya juga sama-sama bahasa Arab, tapi cakupannya sangat-sangat luar biasa. Apa buktinya untuk hari ini? Kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda 1400 tahun silam, baru ditemukan para ilmuwan cakupannya, muatannya hari ini pada zaman kita. Inilah buktinya bahwasanya yang disampaikan itu adalah wahyu. Rasulullah menyampaikan, sahabatnya mendengarkan, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Kalau dia yang menuliskan sendiri, maka metodenya itu sama seperti kitab Lukas, Markus, dan seterusnya. Siapa yang menjadi saksi Lukas menulis surat? Siapa yang menjadi saksi Lukas menerima wahyu? Siapa yang menjadi saksi pada saat Lukas kemudian menuliskan kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus, yang melihat Yesus menyampaikan hal itu kepada Lukas? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran ketika dikatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, para sahabat mendengarkan mulut Rasulullah melantunkan ayat itu, para sahabat kemudian menghafalkan dan menuliskan. Selesai. Saya kira begitu. Silakan. Yang lain silakan ditambahkan. Oke, ada yang mau menambahkan yang lain? Bang Nepos atau Bang Kores? Si psikopet aja dulu, coba pengen tahu tanggapannya. Oke, jadi jelas ya di sini supaya kita semua tahu ya bahwa memang hafalan-hafalan ini ya memang manusia yang menghafalkan, bukan tulisannya secara langsung gitu. Jadi kita sudah sepakat bahwa Muhammad tidak mencatat secara langsung di sini. Berarti melalui hafalan, ya kan? Berarti artinya tidak ada yang tercatat secara resmi dan itu benar keasliannya atau tidak. Yang kita tahu bahwa Al-Quran itu terjaga setelah dikanonisasi istilahnya ya. Saya nggak tahu artinya apa karena di situ baginda tidak pernah mencatatnya dan memang dia tidak pernah mencatat dan itu dinyatakan secara langsung di sini. Oleh karena itu kita tahu sendiri ya bahwa menghafal itu bisa salah, bisa benar ya. Jadi apapun yang dihafalkan kemudian ditaruh dalam sebuah pena, ya. Saya sendiri kalau belajar, saya harus mencatat ya kan, dan menghafal. Saya harus mencatat dan menghafal. Saya harus mencatat dan menghafal. Jadi cara berpikir kalau menghafal tapi itu lupa, ya itu
kesalahan manusia, karena manusia itu pasti punya salah, atau manusia itu pasti punya daya ingat yang terbatas. Itulah manusia. Kalau cara berpikir kita bahwa memang Muhammad tidak pernah mencatat, dan kalau mau dibilang bahwa ini keasliannya, tidak ada pembanding keasliannya, sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang tercatat di saat itu ya memang seperti itulah, tidak ada pembandingnya ya. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa dibandingkan lagi karena itu melalui hafalan. Seperti itu kan? Oke, ini aku kira sebelum Gurunda. Nah, Iya, inilah silakan. kenapa kalau misalnya kita membudayakan tulisan. Lu lihat tulisan lu, Yesus lu tahun 1, kisahnya baru ada abad 4. Kenapa? Karena tulisan, bukan hafalan. Sedangkan kalau hafalan, ketika lu salah, orang di sebelah lu akan mengkoreksi. Nah, posisinya ketika lu menghafal, psikopat, lu nggak ada yang mengkoreksi lu. Sama seperti biblos lu, ketika salah nggak ada yang mengkoreksi. Kan gitu. Cerita Yesus abad ke-1. Bagaimana Tertulis cara abad mengoreksi ke-4. hafalan kalau seandainya nggak ada Cerita. keasliannya? Lu kok motong? Enggak, bentar. Supaya Kenapa jangan motong? lanjut. Bagaimana cara mengoreksi jika itu benar kalau nggak ada keasliannya? Ya kalau mengkoreksi hafalan dengan hafalan, mengkoreksi tulisan dengan tulisan. Terus Lalu sekarang bagaimana? mengkoreksi tulisan lu gimana caranya? Ketika ceritanya baru ada di abad ke-4. Kita Selamat nggak datang kembali di dulu. kebenaran, Kalau my itu friend. gampang bantahan saya kepadamu. Ya, coba bantah. Bagaimana ketika Anda mengoreksi suatu hafalan dengan hafalan yang lain, tapi nggak ada pembuktian keasliannya? Jadi siapa yang benar? Pembuktian Antara keasliannya Bang dari Slamet hafalannya dengan Bang itulah. Zuma ini bisa saja menghafal dengan cara yang berbeda gitu kan? Ya iya, Nah, nanti dibuktiin. siapa yang Beda nggak? Kalau mengoreksinya? beda ya salah. Siapa yang mengoreksinya? Iya, para penghafal lah. Gimana? Kenapa para penghafal itu nggak menulis langsung, harus menghafal lagi baru Ya mengoreksi karena bukan lagi? dari tulisan kebenaran itu, dari ingatan. Iya, pertanyaan saya bagaimana cara membuktikan kalau seandainya hafalan saya lebih benar dari hafalan Anda? Kan kita Ya minta lihat suatu apakah hal yang hafalan lu namanya dibenarkan oleh mayoritas yang lainnya. mayoritas yang lainnya gitu. Jadi Iya. cara kamu adalah ketika ada beberapa mayoritas dan beberapa mayoritas, terus menguji gitu. Ini hafalan yang Betul. benar, ini hafalan yang benar. Betul. Bagaimana Yoi. caranya supaya menunjukkan keasliannya di situ? Ya iya, Bagaimana mayoritasnya hukum nanti itu akan memberikan dibuktikan? ini hafalan yang benar gitu. Karena keaslian hafalan dari hafalan, keaslian tulisan dari tulisan. Posisinya tulisan lu udah nggak ada yang asli. Gini, bentar. Ya, Itu kebenarannya, Bre. Terima ya. bentar ya. Kesohihan. Saya masih ada di atas enggak nih? Masih. Tapi- Oke. Bentar, tapi nggak ada bentar. foto. Siapa sih yang ngomong? Bentar ya. Saya gini loh, mengenai kevalitan hafalan Al-Quran itu sudah selesai di zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu selalu dikoreksi hafalannya oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengkoreksi hafalan para sahabat. Dan itu terus dilakukan berulang-ulang. Namanya halakah-halakah Quran. Dan itu dibudayakan sampai sekarang. Jadi apakah mungkin ini terjadi kesalahan? Tidak. Karena kevalitan ya, hafalan itu sudah selesai di zaman Rasulullah. Kecuali kalau di zaman Rasulullah Recording itu belum stopped. selesai hafalan Quran, masih terjadi perbedaan sana sini, mungkin masih bisa diragukan. Tetapi kalau di zaman Rasulullah itu sudah valid, ya tidak ada lagi pergesekan. Yang satu misalnya Al-Ikhlas isinya beda dengan Al-Ikhlas yang lain, boleh kamu ragukan. Al-Quran sudah selesai di zaman Rasulullah. Jadi tidak perlu lagi ada yang diragukan, begitu loh. Dan itu terbukti sampai sekarang. Hafalan orang Indonesia Al-Ikhlas ada cocokkan dengan orang di Afrika, sama, tidak ada bedanya sedikit pun. Begitu, Bos. Jadi dari awal sudah selesai masalah Quran itu. Jadi nggak perlu lagi ada yang disangsikan. Oke, Akhi Juma, lanjut. Ya, jadi gini, coba kita lihat perbandingannya ya, saudara saya ya. Antara kitab saudara yang budaya tulisan. Tulisan dong, Gurunda. Iya, budaya tulisan. Dikatakan bahwasanya Yesus menerima firman di abad pertama. Tapi coba lihat manuskrip tertua dari kitab Anda itu. Itu ditemukan kapan? Disalinnya kapan?
Apakah nyambung? Tidak. Nah, bandingkan dengan hafalan. Jangan kita melihat dari sisi 1400 tahun silam. Kita lihat aja hari ini di internal kami umat Islam. Ketika kemudian Dinda Kores, coba Dinda Kores saya uji ya. Antum bacakan saya surah surah apa ya? Surah Al-Fil. Ad-Duha, Wad-Duha coba. Nggak Bismillahirrahmanirrahim. bisa, Al-Fil. Oke, coba Al-Fil. Ya. Ini gurunya kok ini pastiin ya, aku salah atau bener nih. Yang di bawah juga pastiin aku salah atau bener nih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Warsala alaihim. Salah itu Kores, salah. Bukan anu Salah tadi ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha, bukan bi asha. Salah huruf H dan Bi H. asha. Tuh. Hafalan sampai huruf saja panjang pendek kita tahu salahnya. Gitu. Lanjut Kores. Nah, coba sekarang aku tes ke si psikopat ini nih. NRK en hologos. Kai hologos en prostonteon. Kai hologos hen eismen. Salah atau bener? Itu Nggak bahasa hafal apa? dia. Saya tidak mengerti. Nah, dia nggak tahu. Betul, Jangan itulah. lari dari situ. Ya. Itu Itulah salah. kita belajar Ya. itu. Salah Kita itu, belajar Kores. itu. Kalau Anda belajar Nah. itu, karena saya belum belajar soal apa yang Anda katakan Itu salah Kores. Itu Ya, yang jadi satu gini, ayat Emang, satu. Karena Jadi budaya gini. kalian budaya berbicara, bre, bukan budaya hafalan. Bentar Iya, Kores. betul. Kalau Bentar, Anda Kores. menghafal, bentar. kan Bang sesuatu Psikopat, hal bentar, itu, bentar. pembuktian Bang suatu Psikopat, keaslian bentar, itu bentar. melalui apa yang dikatakan, pasti ada pembuktian lainnya kan, nggak melalui hafalan gitu. Itu dalam hukum sih. Kalau pembuktian suatu keaslian itu harus dibuktikan dengan yang tertulis gitu. Jadi apa yang Berarti kamu ujian katakan, matematika lu nyontek kalau gitu. jika kamu merasa bahwa itu adalah hafalan, ya silahkan saja. Tapi jelas ya, namanya hafalan itu silahkan. Anda bisa Ya udah, berarti rumus-rumus manufaktur matematika, sendiri, rumus-rumus ya. fisika ketika Jadi diuji tidak ada- dalam ujian nasional itu semuanya Jadi nggak usah tertulis, dipotong. ada tulisannya Jangan untuk panik dicontek. juga lah. Gitu kan? Jadi jangan panik ya ketika emang ada Enggak, hafalan lu ya hafalan pembanding saja. biblos lu bener dari tulisan itu apa gitu loh. Oke, kalau gitu gini deh. Kalau memang lu meragukan itu, lu percaya lu muslim kan? Anda Ya muslim silahkan kan? dibenarkan. Iya. Kalau misalnya benar Oke, tuh silahkan kalau begitu dibenarkan. kenapa Benarnya dalam- gimana budaya tulisan lu? Dalam Quran, ya kan? Dalam Quran sendiri. ya. Quran lagi dia, my bre. Iya, makanya nggak usah motong-motong, Dalam nggak usah Quran panik disuruh juga, mengimani Bible Slamet. gitu. Iya, dalam Quran disuruh ngimani Bible gitu. Bukti Bukan, biblos lu bukan. bener tuh apa? Kalau dalam Quran sendiri sudah di situ dalam GS Al-Maidah ayat 46 ya kalau saya tidak salah tuh. Bentar saya buka dulu supaya jangan bacanya salah. Apa Taurat dan Injil itu maksudnya? Iya, disuruh ngimani. Memang Dan, Taurat dan dan Bukan kami ke sana. menurunkan Yang Injil dimaksud perjanjian kepadanya. lama perjanjian baru Di lu. dalamnya Bukan kitab terdapat lu. petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat Bentar. dan sebagai petunjuk serta Oke. pengajaran Kitabmu orang-orang yang itu. bertakwa. Siap sebagai Udah selesai petunjuk, ya, oke? udah selesai di situ. Aku dikit, Berarti aku dalam dikit nih, Quran, Bentar, Bang Satsuki Kores, Gurunda. sedikit, dalam Bang Quran Kores, itu sedikit, Bang Kores. sudah tertulis Iya, ya, udah paham, udah bahwa paham, mereka udah itu paham. paham bahwa Injil itu ada dan tidak usah diperdebatkan ya. Kalau Kitabmu itu kalian tak mau lebih perdebatkan, daripada berarti hadis kalian nggak palsu. percaya lagi sama Al-Maidah 46 ini. Kitabmu itu Enggak, ya, kalau tidak kalian lebih mau dari perdebatkan, bentar, udah diam, berarti diam. kalian Saya jawab. nggak percaya lagi dengan Saya- Quran. Saya jawab. Gini, saya kasih tahu ya. Taurat dan Zabur juga Injil yang dimaksud Al-Qur'an itu harus ada nubuatan Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan mereka mengikuti nabi yang umi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Sementara saya tanya kepada orang Kristen, katanya tidak ada nubuatan Nabi Muhammad. Jadi jelas tertolak kitabmu. Nah, kitabmu itu kalau kita lihat dengan ilmu hadis itu setara dengan hadis palsu. Karena tidak jelas siapa penulisnya, asal usulnya dari mana, siapa penulisnya, sanadnya siapa, nggak ngerti. Jadi kitabmu bukan kitab yang dimaksud Al-Quran. Lanjut. Sama Jadi ini kitab juga. itu yang dimaksud itu apa? Coba biblos lu nama aslinya itu yang menceritakan Yesus itu Injil atau Evangelion? Saya ngomong dulu. Ini yang di Al-Maidah ini maksudnya kitab apa kalau gitu? Ya kitab Injil Kitab- bukan kitab Evangelion.
Kitab lu nama Kitab aslinya yang belum Evangelion, tertulis. nyaplok nama Injil di Indonesia. Itu kebenarannya, Terus? Bre. Injil itu bahasa apa? Bahasa Arab lah. Bahasa Arab kan? Udah. Sampai di Evangelion situ bahasa kan? apa? Bahasa Yunani. Kelahiran kitab lu di Yunani. Oke. Jadi lu jangan Itu jiplak-jiplak sangat Islam mudah. gitu loh. Kalau Evangelion itu, kalau seandainya Ibrani pernah menjajah Indonesia atau orang Indonesia itu pernah dijajah oleh orang Yahudi, maka bisa saja. Karena Itu namanya urusan lu, bahasa urusan ini lu, dianut urusan Yunani pasti sama Yahudi lu di intinya sana. halal Gitu. itu Sama kayak halal itu kerajaan dari langit, bahasa ngapain ke kerajaan sorga gitu kan? Itu infansi namanya. Urusan lu jauh dari kami. sendiri. Nggak ada hubungannya kali. Nggak ada hubungannya. Evangelion aja, jangan Injil. Nah, kan lu dapat kebenaran Iya. lagi kan sekarang? Enggak. Kalau Lu kok enggak apa? Lu kira Injil kita sama? bentar ya. Saya feedback ini. Apa? Saya masuk lagi ya sebentar. Saya feedback. Iya, menghilang lagi. Nah, Jadi- sebelum jadi jangan dilanjut, ini harap. ada ini Sisum Kopi sama Darlis. Selamat Ya aman malam. akhi Kian Ya. Santang. Kita Jadi ketika orang guling-guling. Kristen mau mengutip ayat Al-Quran untuk mempercayai kitab mereka, tanya dulu apakah kitab mereka berisi nubuatan Nabi Muhammad atau enggak. Karena jelas di dalam Al-Quran itu kitab-kitab yang dimaksud adalah kitab-kitab yang berisi nubuatan Nabi Muhammad. Mereka mengikuti Nabi yang ummi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Harus akui dulu, harus ada nubuatan hilang dulu, baru. Enggak, dia lagi benerin ini katanya lilinnya mati kan dia si ngepet. Ya Nah, Al-Quran ini ini ada tertulis Injil, pas bagian itu aja Injilnya sama. Nah, udah benar belum ngepet? Gimana Mamat? Tadi Udah benar belum dikatakan ngepet bahwa itunya, sinyalnya? Evangelion ya. Terus dia Iya. mau bilang bahwa Injil ini nggak ada lagi gitu kan. Terus siapa Iya. yang punya Injil? Itu pertanyaannya nggak bisa dijawab. Saya bingung Bisa, ketika Nggak bisa kalian- bisa dijawab. Gimana? Saya bingung Apanya Guru ketika- udah nggak jawab. dijawab? Bisa. Bentar. Gurunya jawab Jadi dulu. gini. Bentar. Bisa, gampang. Oke, ya udah Ini jawab. udah jawab kan? Bisa Ini dijawab. Oke. Nah, lu Baik. diam lu. Dengarkan ya. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idna minhum lafarikan yalwu al-sinatahum bil kitabi litahsabuh minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal mereka bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari Allah, padahal ia bukan dari Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Jadi yang kalau Anda anggap Alkitab itu adalah kitab yang Anda pegang sekarang, itu bukan Alkitab itu. Makanya Al-Quran menerangkan, wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antar hak dan batil? Mereka mencampur adukkan. Nah, apa pembuktiannya secara histori? Ketika Yesus datang dalam agama Anda, apakah Yesus diterima oleh ahli kitab? Tidak. Jadi bagaimana mungkin Injil yang dibawa oleh Yesus diterima oleh mereka? Sedangkan Yesusnya aja tidak diterima, apalagi Injilnya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kitab Anda itu bukan Injil. Kitab Anda itu adalah kitab yang dihasilkan dari pemaknaan pengajaran orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kemudian mengajarkan kepada non-Yahudi untuk ikut kepada ajaran yang mereka bentuk, dan muatan daripada cakupan mereka itu dikatakan sebagai orang yang sesat. Yahudi itu dikatakan orang yang dimurkai. Kenapa orang Yahudi itu dikatakan orang dimurkai? Karena mereka datang padanya kebenaran, tetapi kemudian mereka mengingkari kebenaran itu. Kenapa orang-orang di luar Yahudi dan di luar Islam itu dikatakan sesat? Karena mereka tidak mengikuti ajaran perintah Tuhannya. Tidak ada datang kepada mereka itu perintah Tuhan, lalu kemudian menyesat-nyesatkan diri mereka dengan menggunakan sebuah pengajaran yang tidak bersumber dari pengajaran Tuhan. Yang dimaksud di situ adalah kitab saudara. Nah, kalau Anda ingin melihat kitab saudara, silakan buka surah Al-Baqarah ayat 79.
Itulah kitab saudara, kitab yang dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Nah, itu yang saudara pahami. Satu ayat lagi dari Al-Qur'an. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima ammawadi'i wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghairu musma' wara'ina layyabi al-sinatihim. Itu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Ini bukti bahwasanya kitab Anda itu bukan firman Tuhan, bukan Injil yang dimaksud. Gitu loh kawan. Nah, kembali kepada budaya tadi, hafalan bagi Al-Quran itu tidak mudah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menghafal Quran. Tidak semua umat Islam itu bisa hafal Quran, tidak semua. Tetapi kemudian Allah berjanji memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Kami yang menjaga. Itu legitimasi dari Allah. Kami yang menjaga. Ya. Maka kemudian Al-Quran itu terjaga. Nah sekarang kalau Anda buka kamera, teman-teman Kristen buka kamera, dari Jepang, dari Cina, dari India, buka kamera, buka kitab saudara. Apakah saudara bisa mengatakan, oh kitabmu benar, kitab Yohanesmu benar? Kamu bisa berkata kepada orang Jepang, kitab Yohanesmu benar? Tidak bisa. Itulah celakanya kalau budaya tulisan. Tapi kalau hafalan, orang Islam dari manapun di belahan dunia ini, ketika dikatakan baca surah Al-Fatihah, maka semua bacaannya sama. Kenapa? Karena Al-Quran itu disampaikan dari zaman ke zaman dengan budaya hafalan. Makanya saya tadi di awal mengatakan, ada budaya talaki, ada juga yang disebut ijazah bil altibar. Apa itu? Ijazah dengan uji kompetensi. Jadi kalau misalnya saya guru nih, saya pemimpin sebuah pondok pesantren misalnya. Santri saya ada tahfizul Quran. Saya akan menguji mereka, hafalan mereka saya akan uji selalu. Apakah mereka sudah mahir, apakah mereka betul-betul sudah, baru dilepaskan sebagai hafizul Quran. Itu yang ada dalam ajaran agama Islam. Jadi setiap tahunnya umat Islam itu mengentaskan penghafal Quran jutaan manusia. Jadi Al-Quran itu tidak bisa kemudian dikatakan, oh ini palsu. Tidak, yang asli itu yang dihafal. Kenapa? Karena budaya penyampaian dari Rasulullah itu hafalan. Itu hafalan. Nah sehingga hafalan ini kemudian meneliti dan menelaah tulisan. Sehingga ketika ada tulisan Al-Quran yang keliru, satu huruf atau dua huruf dan seterusnya, itu umat Islam akan menggaungkan bahwa Quran itu keliru. Apa yang menjadi tolak ukuran? Hafalan. Bukan dibalik. Tulisan yang menjadi tolak ukur hafalan. Jangan dibalik. Hafalan yang menjadi tolak ukur tulisan. Nah, contoh. Tiba-tiba terjadi musibah besar di atas muka bumi ini. Al-Quran tiba-tiba terhapus semua. Hilang Al-Quran. Lalu bagaimana cara menuliskan kembali? Hadirkan penghafal. Maka penghafal yang akan melantunkan, lalu kemudian dituliskan. Itu yang perlu saudara pahami. Jangan dibalik. Penghafalnya kemudian yang melihat dari Quran, melihat dari tulisan. Itu bisa terjadi apabila sang penghafal itu ada guru di hadapannya, ada ustaz, ada guru penghafal yang kemudian akan menuntun dia sebagai orang yang menghafalkan Quran. Itu yang perlu saudara pahami. Coba aja kalau misalnya Ahi Sugi atau Dinda Selayar itu baca Quran di hadapan saya. Pasti seperti tadi keadaannya, ini keliru, ini panjang, ini pendek, ini baris bawah, ini fathah dan seterusnya, pasti kami tahu. Nah bagaimana dengan kitab Anda? Coba orang Jepang membaca Bible Jepang, suruh baca, apakah Anda bisa ngerti? Anda cuma melongo aja, Anda nggak paham. Itu yang harusnya Anda sadari. Titik poin itu aja Anda sudah kalah berjuta kali, ibarat langit dan bumi. Demikian, silakan yang lain. Kalanya gini. Silakan Pet, ditanggapi Pet, Gini. jangan nangis Pet. Kalau seandainya ya, tadi dia ngomong sendiri kontradiksi dengan apa yang dikatakannya ketika waktu kita mencari tahu tentang kebenaran Quran itu. Dia ngomong pertama gini, inilah yang disebut kontradiksi ya. Dia ngomong panjang tapi dia lupa tentang apa yang dikatakannya. Dia lupa bahwa manusia itu diberikan pena seperti yang di Al-Alaq 4 itu. Mengajar manusia dengan pena, itu jelas ya, manusia itu diajarkan dengan pena, ini tertulis ya kan, dan ini tidak dapat lagi dipungkiri bahwa manusia itu belajar dengan pena ya. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahui manusia itu melalui pena, nggak ada hafalan.
ketika waktu kita bicara soal Quran yang tentang hafalan, dia kembali lagi bicara, kembali terbalik ya, melalui hafalan, bukan dengan tulisan. Tulisan itu salah, berarti dia mau untuk mengkontradiksi sendiri ayat-ayatnya. Dan inilah yang menjadi kontradiksi itu tersebut. Ketika kita bertanya soal hafalan, hafalannya lebih dulu dibandingkan tulisan. Giliran kita bertanya, ini ada surahnya di ayat keempat, mengajar dengan pena. Dia bilang hafalan lebih dulu dibandingkan pena, ya. Padahal ternyata nggak paham juga nih orang. bukan nggak paham, berarti kan terbalik. Dia mau mencampur Kalau aduk. seandainya Anda, saya Kamu tidak pernah benar, potong ya, benar. kalau Anda Oke. bicara ya. Ini contoh nih, ketika waktu dikatakan seperti ini, mulai panik ya. Ya. Bukannya tadi pas gua Bukan ngomong panik, kamu ini, Lah, itu tidak bukannya- paham. Bukannya nggak paham, saya paham ketika saya baca loh. Paham ya apa? kan? Ketika Paham saya apa? baca di sini, yang Sudah mengajar diterangkan manusia. begitu lebar sama Oke. Zuma, nggak paham juga. Enggak, kalau seandainya saya membaca di sini saya salah, maka koreksi ayat ini. Jangan koreksi apa yang saya bukan baca. ayatnya yang Bukannya dikoreksi. saya baca itu Pemahamanmu karena yang ngaco. yang saya baca itu Bukan adalah ayatnya yang bacalah dikoreksi. dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Sasuke, Dialah betul, yang dulu, menciptakan naik lagi, manusia Sasuke. dari Nggak segumpal ada, darah. ini nggak enak. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia gitu kan. Yang mengajar manusia Nggak usah, dengan saya di pena. bawah aja. Ketika waktu Nggak, saya tidak naikin. ada waktunya untuk menuliskan, maka dia mulai dengan cara menghafal. Ini yang menjadi kontradiksinya gitu kan. Entah Kosongin satu itu- dulu, Akhi Kian Santang. Iya. Entah ketika waktu itu mereka mulai menghafal dan mulai menulis, ketika seperti siapa yang tadi bilang itu ya. Saya nggak tahu sejak kapan di situ menghafal dikoreksi gitu. Karena nggak Oleh ada sih. giliran saya dari tadi. Kalau seandainya ada yang menghafal terus langsung menuliskan, ya oke sajalah. Kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam Al-Alaq ini yang mengajar manusia dengan pena ini, oke tertulis. Tapi ini udah dibalik lagi, dikontradiksi lagi dengan apa yang dituliskan oleh Quran sendiri, ya. Terkait dengan Sama ini juga ya, tadi selanjutnya soal terkait Al-Alaq dengan- juga ya. Coba lu cek Al-Alaq bahasa Inggrisnya apa tuh? Apakah terkait reading? dengan Injil tadi ya. Coba Bahwa yang siapa Al-Alaq. yang benar, siapa masih yang ada. salah ketika kita baca sekarang, ya kan, bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia akan berbeda gitu. Apa yang kita imani itu bukan berarti bahwa tulisan itu benar. Mau Theos itu pastikan dibilang Theos itu Tuhan, Theos itu God gitu kan. Itu contoh ya. Tapi nggak mau disebut Allah gitu. Ya gimana ya kalau kita tahu bahwa Allah itu berasal dari bahasa mana? Namanya pelaburan bahasa itu, bahasa Indonesia itu didapat dari mana? Ya kan kebanyakan diambil dari bahasa Belanda, bahasa Arab ya kan. Karena itu bukan berarti terjemahannya nggak benar gitu. Dan diyakini bahwa Injil ini nggak asli, nggak nyata. Sedangkan mereka sendiri tadi sudah, ini lagi kontradiksinya. Bahwa yang ada dalam QS Al-Maidah tadi itu sudah menjelaskan yang menurunkan dia sebagai cahaya itu ada Injilnya di situ. Masih lagi dibantah, berarti mereka mau membantah Quran mereka sendiri. Jadi sebenarnya kalian ini mau membantah saya ini membaca, tapi kalian yang membantah sendiri. Demikian. Ya lu aja yang bingung. Ikro itu emang saya baca ngomong ya, tulis. saya ngomong kita Ya, definisikan silakan. dulu ini apa itu menghafal, apa itu menulis. Itu artinya kan Ini dia Muslim atau menyimpan Kristen? Islam. Muslim. Itu kan definisinya dia menyimpan ke dalam tulisan atau menyimpan ke dalam ingatan. Itu kan metodenya sama. Dua-duanya. Yang satu terus-menerus konsisten dia menulisnya dengan menghafal. Di kepala dia tulis. Yang satu di mungkin pelepah kurma, mungkin di kulit domba. Dua-duanya itu dilakukan. Gitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya Menyimpan mudah. itu. Ketika ditulis itu, mana keaslian tulisannya? Keaslian Oke. tulisan. Boleh saya Oke, ya? Bang Zuma ya. Iya, jadi gini, Bung. Ya, inilah hebatnya umat Islam gitu ya. Jadi kemudian umat Islam itu belajarnya sangat komprehensif ya.
ketika dikatakan di dalam surah Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam, akar katanya di sini kan kalama, ya kan? Nah, kalama ini bukan berarti pulpen dalam arti kata seperti yang Anda pikirkan. Nah, lantas kemudian ini bukan budaya lisan, bukan budaya penyampaian Al-Quran bahwa dia harus melalui tulisan. Maksud daripada pena di sini adalah mengajarkan manusia dengan segala aspek dalam kehidupannya melalui perantaraan pena. Bukan Al-Quran itu diajarkan dengan pena. Ini yang Anda tidak pahami. Seakan-akan Al-Quran itu diajarkan dengan pena. Bukan. Mengajarkan manusia tentang ilmu, allama bil qalam. Mengajarkan ilmu kepada manusia dengan perantaraan pena. Bukan mengajarkan manusia Al-Quran melalui pena. Tidak. Bukan itu maknanya. Maksud daripada ayat ini, Tuhan itu mengajar manusia menulis dengan perantaraan pena dan apapun itu yang kemudian menjadi alat tulis. Dan alat tulis inilah yang kemudian menjadi pengajaran kepada setiap manusia. Dan itu pembuktiannya sangat jelas. Orang menjadi dokter, orang menjadi profesor, orang menjadi insinyur, semua berdasarkan dari pena. Ini kebenaran Al-Quran itu tidak bisa dibantah. Terkait dengan budaya penyampaian Al-Quran, itu beda. Al-Quran itu budaya lisan dan tulisan. Ketika kemudian Anda mengatakan, bagaimana bisa mengetahui manuskrip yang tertua? Ingat. Al-Quran itu disampaikan, budayanya bukan budaya manuskrip. Tidak seperti kitab saudara. Kitab saudara itu budaya manuskrip. Meskipun kemudian ketika kita menelaah lebih jauh, ternyata kitab saudara itu nanti disusun di abad ke-16. Itu perjanjian barunya. Itu celakanya. Karena kenapa? Manuskrip yang tertua harusnya itu berasal daripada Yesus. Tapi ternyata yang ditemukan itu nanti muncul pada abad ke-4. Ada yang muncul abad ke-6. Ada yang muncul abad ke-8, bahkan ada dikumpulkan nanti di abad ke-16 dan seterusnya. Tapi kalau Al-Quran, budaya lisannya dari sejak Rasulullah sampai kepada sahabat. Ini yang tidak bisa kamu pungkiri. Maka dari itulah kemudian ketika Anda mengatakan saya bertentangan dengan pandangan saya di awal, Anda keliru memahami. Allati 'allama bil qalam bukan berarti manusia, Allah mengajarkan manusia itu dengan Al-Quran melalui tulisan, tidak. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga Anda tidak menabrakkan pernyataan saya yang awal dengan pernyataan saya yang kedua tadi. Anda saja yang mencoba memahami, tapi kelihatannya memang Anda sulit untuk memahami. Al-Quran itu disampaikan dengan budaya lisan. Ya, budaya lisan itu artinya penyampaian dengan kata-kata. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, para sahabat menerima alladzi 'allama bil qalam. Itu. Kenapa muncul tulisan Al-Quran, penyusunan Al-Quran? Karena pada saat perang, para penghafal banyak yang meninggal, maka kemudian muncul inisiatif, ayo dibukukan. Jangan sampai semua penghafal itu meninggal. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda dengan kitab Anda Al-Quran itu. Jadi yang dimaksud allati 'allama bil kalam bukan artinya Al-Quran itu dituliskan untuk diajarkan kepada orang lain, tidak. Tetapi Allah mengajarkan manusia melalui pena. Semua manusia itu pintar, cerdas karena melalui pena, melalui alat tulis. Itu yang perlu Anda pahami. Bukan Al-Quran itu disampaikan dengan tulisan, maka Rasulullah harus menuliskan. Anda keliru di situ, kawan. Silakan. Iya, ini lihat nih, Kores sudah ngeluarin data nih. Yang di YouTube aman ya, nggak feedback ya. Ini loh. Ini, tadi Al-Alaq ya, Al-Alaq baca dikira baca tuh buku dibaca. Perhatikan, kalau baca buku itu harusnya read. Nah, tapi di sini recite, perhatikan nih. Nah, ini Al-Alaq ya. Nah, ini dari ahadits.com, translation in English, Al-Alaq tuh. Ini lu baca nih ayat ke-1-nya nih. Atau apa tuh? Waduh. Tuh, lu baca tuh. Kok ini ya? Udah kebaca belum? Tuh. Tuh. Apa tuh? Itu read nggak tuh? Tuh. Ngerti bahasa Inggris nggak lu? Read nggak nih?
Nah, recite itu apa di sini? Nah, di sini ya. Recite itu apa sih? Nah, recite itu kita lihat nih Oxford definition, recite. Cut. Nah, recite, recitation ya. Nah, baca Itu tuh. lu tunjukin Apa tuh? apa sih? Ya lu al-alaq yang soal baca kan? Terus lu Nah, ini tunjukin lihat apa itu? Inggrisnya. Inggrisnya apa nih? Read atau recite? Recite with Recite, oke. the name. Apa artinya recite? Ngerti nggak lu bahasa Inggris? Apa itu artinya? Nah, nggak ngerti kan? Itulah kekristenan itu buta bahasa dia itu. Nih, Mhm. ini recitation. Berarti yang Oxford salah ya. ini di sini yang terjemahan Indonesianya ya? Enggak, kalau kita ngerti baca itu bisa dua, bisa sesuatu yang kita baca dari pikiran, bisa sesuatu yang baca dari yang dituliskan. Nah, nih perhatikan apa nih? Jadi lu mau bilang bahwa yang terjemahan Indonesia ini salah ya? Udah nggak usah kabur, lu baca ini yang Gua gue nggak biruin. bisa kabur. Lu yang bilang, ya kan, recite dengan read itu beda ya kan? Jadi lu mau bilang bahwa yang terjemahan ke Indonesia ini salah ya? Ya udah salah aja. Nah, ini perhatikan di sini. The Iya, action of kalian yang repeating salah something sendiri kok aloud saya yang from jadi. memory. Apa artinya? Aksi untuk mengulang sesuatu dengan keras Ya udah, lu dari baca ingatan. Biar Arabnya. selamat datang di kebenaran. Lu taki yang Baca aja Arabnya, coba. Inilah Coba 1 baca Korintus Arabnya. 4 nomor 10 nih. Kami bodoh oleh karena Kristus. Itulah. Ini kelakuannya. Terus kemudian kalau misalnya Ini- nanti kita ini cuma menghafal kemudian ngomong-ngomong doang ditulis kayak nggak gitu. apa-apa lah. Perhatikan Cuma hukum mau ngomong gravitasi doang, ya. kami bodoh karena Kristus gitu. Ini cuma Iya, mau kami ngomong bodoh doang oleh gitu. karena Kristus. 1 Korintus 4 nomor 10. Iya, lu hafal aja Quran lu tuh. Coba lu hafal Al-Maidah 51. Coba. Biblos juga sayangnya. Coba sayangnya, lu baca. Kekristenan harus tahu. Iya, lu Gua tuh bodoh hafal karena juga nggak soal bisa Biblos. menghafal. Hei, Apa? coba lu hafal. Ya udah tadi tuh Lu gua hafal bahasa dulu. Yunani, Mana itu tuh yang lu Biblos bilang loh. hafalan? Itu Biblos. loh. Bodoh itu bodoh, nggak bisa menghafal. Udah. Kalau nggak Kami bisa bodoh menghafal oleh udah karena bodoh. Kristus, oi. Jangan ngomong orang kalau seandainya nggak bisa menghafal, bodoh. Udah. Lo kok marah? Ya. Emosi? Kenapa emosi? Ya, Santai, tadi Anda ngomong sabar. siapa yang emosi? Kan saya Kasihilah bilang. musuhmu. Tadi kan saya bilang bahwa Apa? Anda itu bisa menghafal atau tidak. Gua bisa menghafal. Ah ya, baca Al-Maidah 51, apa itu? Al-Maidah 51 kenapa? Baca. Oh enggak, hafalan gua enggak se Oh ya udah, jago hafal deh. hafiz-hafiz. Lu hafal deh. Sebelum lu baca lu hafal loh. Apa sih maunya sih? Ya lu hafal Al-Maidah 51 enggak? Lu mau gua hafalin gitu Al-Maidah 51. Lu hafal 51. Atau Lu kenapa hafal belok? nggak? Lu hafal Posisinya nggak? kenapa belok gitu loh. Lu hafal Udah nanti nggak? dulu deh, nanti dulu deh. Oh, ya Persoalan udah, yang bodoh. berikutnya nanti dulu deh. Ini gua sedang proses pembubukan gini. Gua jedar lagi lu di sini. Jadi segala Lu kan sesuatu ngomong ini tuh kalau melalui asalnya hafalannya kalau seperti ini. misalnya dihafal lalu dituliskan Kita langsung kalau itu nggak ngomong apa-apa. dikasih Nah, kita kesempatan lihat sekarang panjang hukum lebar. gravitasi dituliskannya Giliran itu kalau kapan di kita jurnal. bicara, Kita lihat nih. inilah umat-umat Ini sesat Isaac nih seperti Newton. ini. Isaac Newton Mulai itu sesat nih, mulai dia panik. menemukan. Nah, ini Isaac Ketika Newton ya. bertanya, orang ingin tahu, tapi mereka coba untuk Nah ini nih mencoba Isaac mencari Newton ini. pembenaran, Ini Isaac ya kan? Newton ini menemukan Dia mulai hukum kasih gravitasi tentang, tahun 1665 suatu atau hal 1666. yang tiba-tiba Kita dalam lihat bahasa apakah Inggris ditulisnya di gitu. tahun ini hukum Ini padahal gravitasi. nggak Kita ngerti lihat. apa-apa dia. Dia Lihat nih, disuruh kita hafal perhatikan. aja, dia nggak ngerti. Nah, terus di sini Dia gravitasi lihat nih. tadi Sebentar. dibilang bahwa dia hafal atau enggak aja dia nggak ngerti. Tapi dia mulai baca nih Publish a law of suatu hal yang universal nggak penting. gravitation jedar Kalau puluhan seandainya tahun dia baru baca, ditulis. Inilah ini kenapa dia bukan budaya hafal tulisan lagi, ini itu dia baca tidak lagi. menjamin kebenaran. Iya. Giliran tanya Nah, tentang Quran perhatikan di ini dia Isaac nggak Newton tahu. nemu hukum gravitasi tahun 1665 Tadi sampai lu baca aja, lu dikoreksi di 1666. sini itu bodoh Tapi gitu. dia Kenapa lu menulis di mesti baca sini, terus di menulis situ? hukum gravitasi baru di tahun Ini bingung gitu kan. 1787. Ketika Berapa waktu puluh baca Quran tahun aja tuh nggak baru tahu, tapi ditulis, dia my bre. mencoba untuk Sakit, ngomong iya. yang lain. Kebenaran sakit buat lo. Sebenarnya apa sih yang lu mau? Nangis sekarang, iya. Hafal dulu Quran Mau nangis, yang benar, ya kan? Apa? Tadi Zuma Kenapa udah lu? bilang bahwa lu hafal Apa? nggak? Zuma apa? Kenapa Gurunda? Hah? Ternyata nggak hafal. Kenapa? Kenapa lagi? Itu kan Nah, sekarang bodoh. kita lihat, kita Terus lu mulai hajar lagi cari-cari pakai Biblos ya, pembenaran kita hajar melalui Biblos ya. hal-hal seperti ini gitu. Oldest kita lihat oldest Ini Biblos mulai Codex. bingung ini. Nah, Ini gitu. mulai panik apa gimana sih, Slamet? Enggak, lu yang panik karena lu Slamet. motong-motong gua ngomong. Enggak, gua nggak potong. Dikasih udah, dong kalau gitu satu diem. lawan satu gitu. Kalau lu mau tambahkan, gitu diem nanti lu gitu loh. tambahkan sebelum gua bicara gitu kan. Lu hanya bisa Nangis teriak, darah dia. ketawa. Aduh, Tadi Bang Zuma udah seneng koreksi gua, bahwa lu tuh bodoh, tertawa dan nggak bisa memberikan kata menghafal. di atas. Terus lu Nangisnya mulai para bahwa tukung penghujat menampilkan yang hal-hal nggak tahu seperti ini apa-apa supaya tentang menyatakan Biblosnya bahwa lu sendiri, pintar tapi gitu. banyak bertanya-tanya. Ini gua bingung Inilah nih. budaya Yunani gitu. Kenapa kalau lu Kebanyakan panik, bacot,
Lu tapi nggak tampilkan bisa hal-hal menghafal seperti gitu. ini. Makanya budaya Tadi itu lu menghafal, disuruh bukan membaca Quran membacot. aja, menghafal aja salah gitu. Bodoh kan? Kalau udah bodoh jangan ketawa. Mencoba untuk Ini kodeks menghafal lagi sinetikus ya yang paling tua ya. Kodeks Ya, ingat sinetikus ya. paling tua. Jadi Terus kita tadi lihat udah berapa nih? dibilang, Bang Zuma disuruh kamu menghafal, The salah, Tactile, bodoh kan? Terus ini Kalau disuruh menghafal itu salah, udah Coba, bodoh. kita lihat di sini. Belajar Gimana lagi. ya, di sini ya. Jangan kau cari-cari masalah seperti Ya udah ini. yang bodoh itu kan Kristus. Kenapa? Kami bodoh oleh karena Kristus. Iya, Nah, ini nih. Slamet ini bodoh. Tadi sudah Lo kok disuruh ditanya bodoh? hafalannya. Orang bodoh itu yang Tadi lu hafal disebabkan benar oleh nggak? Kristus, bre. Tadi lu Oh, hafal iya, benar iya. nggak? Tunggu, Tadi tunggu. lu hafal Gue Al-Quran salah benar nggak? mengapa? Lalu kemudian dikoreksi kan Bodoh. kayak gitu. Makanya hafalan Tunggu, tunggu dulu. dulu. Ini kodeks Belajar sinetikus dulu nggak tentang keluar ya ini? hafalan. Baru lu mulai mengoreksi Kodeks gitu. Kalau lu aja sinetikus mengoreksi paling aja tuanya seperti itu ini baca, gimana? Tadi udah ditanya sama Bang Zuma ini apa kan? sih nangis Bang terus Zuma nih 03 anak? ini. Coba lu hafal deh. Tapi lu nggak bisa, kan bodoh itu. Terus lu tiba-tiba buka ini supaya untuk apa? Untuk mau membenarkan bahwa lu bukan orang bodoh. Gue tahu lah cara-cara lu seperti ini untuk Lu kan pengen tahu ala-ala itu menutup- baca itu apa gitu kan. Di situ gua kasih tahu apa yang kesalahan lu menjadi baca lu hal-hal kira baca di yang menjadi kertas kebodohan gitu. Nah, sekarang lu ketika itu. gua buktikan baca Nah, di situ ketika adalah waktu recitation lu membuka atau tentang mengulang recite sesuatu yang ada dan di memori membedakan dengan tentang keras, lu read, kok nangis ini mulai membuat bahwa lu mau membenarkan diri lu bahwa bukan hafalan santai saja. aja. Tunggu ini gua lagi nyari kodeks Gue sinetikus santai, tuh. gue Berapa sedang umurnya? menanggapi dan lu tiba-tiba Oldest, muncul gitu kan, Bible, muncul dengan Bible, kebodohan bikinnya gitu. gua oldest Bible Giliran gue harusnya, tanya, bre. lu mulai bingung. Kenapa? Kok nangis darah sih? Santai aja Gue napa sih? gak nangis. Gua Sabar, ngomongnya sabar santai. gitu. Ketika kenyataan gue itu waktu pahit dan bertanya, menyakitkan lu mulai bagi panik gitu. kekrestenan. Kenapa lu mulai Nah, ini, membandingkan kita kesini. recite dengan read gitu? Ini kan gak ada Ya masalah. memang read apa? Tadi- Riset apa? Kan beda Iya, di situ. berarti lu Iya. bilang dari tadi Zuma ini salah gitu kan? Dia bilang bukan baca. Dia Enggak, ngomong gua nggak ada sendiri bilang, baca. gua bilang yang bego Terus itu tadi lu. dia sudah tanya ke lu. Kok nangis Lu darah hafal sih, nggak? Lu nggak Sandra? hafal. Nah ini Gimana kodeks lu nggak sinetikus bodoh nih, di sini? kodeks Kalau sinetikus kita lihat lu nih. jangan Nah, coba-coba kodeks untuk sinetikus. membandingkan Tuh, lihat tuh abad recite dengan keempat read tuh, gua nggak lagi. bohong, bre. Enggak, Selamat tadi lu datang ada di bilang kebenaran. recite Biblos sama lu yang read itu paling berbeda. sempurna baru Sedangkan ada Zuma di ini abad udah menerangkan, keempat, bacalah gitu. pemikiran. Sekarang orang-orang nggak ada yang sekarang menghafal. baru lu mulai Gimana bilang cara bahwa lu nggak ngebenerin bodoh. itu Gimana? Karena tadi udah Gimana ditanya, gimana lu cara udah ngebenerin salah itu dalam gimana? menghafal. Gimana nih? Lu harus Gimana? paham bahwa Lope menghafal dulu, Lope, baru lu Lope, bisa Lope. mengetahui tentang abad Quran. keempat, abad keempat. Bagaimana lu nggak bisa Nangis ya? menghafal? Sakit ya? Sedangkan lu Sakit bilang lu beneran ini. tahu. Ya, ini gua zoomin Sebentar, cuing cuing. sebentar, Kodeks biar sinetikus mengedukasi, yang jangan paling berkurang tua. ngomongnya. Ini abad keempat. Satu ya. Nah, ini nih, ini satu. budaya, ini Kenapa budaya gua tulisan nih. di-mute Ini budaya nih? tulisan. Kan gue Bukan lagi di-mute, ngomong. satu-satu, Ketika Bang Zuma satu-satu. ngomong, Ya ada udah, kenapa kesempatan nangis gua darah? untuk Ini kan bicara. waktunya gua. Kenapa Kok lu tiba-tiba motong? dia Kenapa langsung tiap bilang, kores lu tahu atau nggak selalu perbedaan ini riset ngomong? sama read? Kenapa lu- Itu kenapa kan lu nggak kok sakit-sakit nggak seperti nggak itu langsung sih? kon Kenapa nggak lu langsung motong-motong? kondusif Diam gitu. dulu, Bagaimana dia Ya sabar gimana dong, kalau kita santai. bicara satu bicara Kebenaran itu memang menyakitkan gitu loh. Satu dong, satu. Sabar. Nah, gitu Satu. dong. gini, teman-teman ketika teman waktu dia kudusnya, bicara, biar Zuma Allah ini menginjil bicara, lebih saya jauh diam, lagi. saya mendengarkan. Ya udah, Tapi diam, tiba-tiba sabar, saya ingin bicara, sabar. Slamet ini Sabar, langsung memotong. santai. Itu enggak. Ini Itu enggak, ujian, makanya belajar ini dulu, bro. ujian. Belajar dulu, hafal Sabar. dulu Quran lu. Tadi udah Ada dikoreksi apa nih, sih? salah ya. Udah dikira orang gua mengatakan bohong lu kali ya, salah. soal kami Belajar bodoh dulu karena biar jangan bodoh. Itu Kristus benar ya. kan? Ini gua kasih lihat Itu nih. dalam artian bahwa lu belajar Coba dulu. kita lihat dulu. Quran lu dengan benar kamu supaya jangan jangan dibilang begini bodoh. caranya. Terus lu mau Kamu membandingkan tahu, dengan kamu recite cari dan Terjemahan ini gua nggak niat menghafal, ini hafal ini bre. heran Ini gitu. gua nggak ada niatan menghafal. Ketika waktu tapi gua orang tuh. merasa Ya, bahwa dia ini 1 ini Korintus 4 mul nomor bodoh, 10 ya, dia saudara-saudara mulai merasa ya. bahwa Ini bukan bohong saya ini ya. mulai Ini merasa bukan diri kolaborasi, bodoh, jadi ini bisa mulai kita baca di membenarkan sini. diri nih. Apa di sini? Kami Ini- bodoh ini- oleh karena dia mulai bodoh, Kristus terus dia mulai jar. Selamat menunjukkan datang di gitu kebenaran. kebodohannya Kira di gua sini. tipu-tipu Lu apa? mau butuh pengakuan supaya lu pintar gitu. Ini kami bodoh Lu karena hafal Kristus. dulu Jadi Quran lu bodoh dengan itu bukan benar kami supaya sebenarnya, melihat lu itu tapi memang pintar. kekristenan. Ya kan? Ini emang Jangan ya, memang lu tuh seperti Kristen ini. sejati, bre. Emang Apa dia ada nggak bisa apa? diam. Sorry ya. Sorry saya turunin dulu, dia nggak bisa diam. Nggak mengedukasi soalnya. Itulah yang bodoh itu yang masih menyembah manusia. Itu masih bodoh itu orang. Ya, saya sedikit Bang sebagai kesimpulan sebelum saya pamit. Iya, iya. Iya, yuk kita tutup yuk. Udah Iya. ini udah habis Jadi dulu dah, sisa ketika tulang-tulang. kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan Al-Quranul Karim dan kemudian diterima oleh sahabatnya hafalan dan tulisan. Jadi tidak ada keraguan. Itu
itu ada sanad. Ada proses sanad dari sahabat, dari Rasulullah ke sahabat,
kemudian tabi'in, tabi'in sampai kepada kita hari ini. Sedangkan kalau kita melihat dari kitabnya orang lain, ini kita harus imbangkan ya, supaya orang yang datang bertanya itu menyadari bahwa jangan sampai saya melihat kuman di seberang lautan, kemudian gajah keluar masuk ke mulut saya nggak tahu gitu. Kalau kita berbicara mengenai gulungan laut mati, atau berbicara mengenai Septuaginta, atau berbicara mengenai Peshitta, atau Vulgata, atau Masoretik, dan seterusnya, maka yang paling mendekati kemudian itu adalah yang ada pada masa abad kelima, itu Peshitta, abad kelima Peshitta, dalam bahasa Latin, Suryani, atau Vulgata dalam bahasa Latin, yang ada pada abad ke-8. Nah, terkait dengan kodeks ya, Sinaiticus atau Codex Vaticanus, betul apa yang disampaikan oleh adik saya tadi, itu abad ke-4. Jadi 400 tahun setelah Yesus baru muncul kitabnya teman Kristen ini. Itu yang perlu dipahami. Sedangkan Al-Quran itu ada sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ada. Nah, UNESCO dari bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa itu telah menyusun CD yang berisi beberapa manuskrip San'ah yang bertanggal sebagai bagian daripada program Memori Dunia, di mana manuskrip ini jelas menyatakan bahwa manuskrip Al-Quran yang ditulis dengan huruf Hijazi yang berasal dari abad 1 Hijriah itu adalah merupakan satu pembuktian yang sudah diakui oleh dunia bahwa huruf Hijazi yang termaktub dalam manuskrip San'ah tentang Al-Quran yang kemudian disidikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di UNESCO itu membuktikan kevalidan Al-Quranul Karim. Sedangkan kalau kita melihat daripada perjanjian lama, perjanjian baru, yaitu sangat miris sekali, sangat miris. Karena selain daripada Yesus tidak mengenal perjanjian baru, surah-surah Paulus dan seterusnya, tulisan kanonik ini, Kodeks Sinaiticus dan Vaticanus itu adanya di abad kelima, abad keempat. Nah, jadi haruslah kemudian saudara-saudara saya ini memahami, teman-teman Kristen, ketika berbicara mengenai kodifikasi Quran harus berhati-hati karena jangan sampai dipermalukan gitu. Karena kita umat Islam itu lebih paham sekali kita bagaimana kemudian distribusi naskah perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Kalau kita hitung dari abad, maka dia itu mulai dari abad kedua sampai ke abad 16. Barulah kemudian sempurna manuskrip yang mereka gunakan untuk pencatatan perjanjian baru. Itu. Nah, kita malah mampu menguraikan bahwasanya Injil ini dituliskan pada abad sekian, Injil ini di abad sekian, di tahun sekian. Kita bisa paham itu berdasarkan dengan temuan-temuan naskah yang kemudian dilestarikan oleh internal mereka. Injil Matius misalnya itu dituliskan di tahun 200-an, Markus di tahun 250, Lukas tahun 200 kemudian. Lalu kemudian Yohanes itu antara tahun 125 dengan 160 ya Masehi. Artinya bahwasanya jauh daripada kehidupan Yesus itu adanya kemudian muncul penulisan-penulisan kitab mereka. Tapi yang dikatakan itu naskah tertua. Itu naskah tertua ditemukan pada abad sekian, diindikasikan dituliskan pada saat sekian, tapi penyusunannya nanti di abad ke-16. Ada yang abad ke-4, ada yang abad ke-6. Tidak ada abad pertama, apalagi dilisankan di depan Yesus, itu nggak ada. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Jadi saya kira begitu kesimpulan dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya hadir di tengah-tengah antum semua, orang-orang luar biasa ini, adik-adik saya yang saya sayangi semuanya ini, antum luar biasa. Setelah ini mungkin saya pamit ya teman-teman, karena sini udah jam 4 lewat untuk Kota Makassar. Ya, mudah-mudahan Barakallah gurunda kami. Iya Dinda, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan itu merupakan suatu cerminan bahwa Islam itu memang sempurna. Hanya kita yang membawa materi-materi Islam ini yang belum sempurna karena masih banyak ilmu Islam yang harus kita kaji. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara kita tadi dari teman Kristen itu adalah wujud cerminan keputusasaan terhadap kitabnya, sehingga dia harus bertanya tentang Al-Quranul Karim. Demikian
Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.